Halo, selamat pagi anak-anak. Sotihotu Namo Buddhaya. Baik, Bapak akan menyampaikan materi pada hari ini ya. Namun sebelumnya kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Tidak ada halangan suatu apapun. Untuk hari ini kalian menyimak penjelasan materi yang Bapak sampaikan ya. Namun mohon maaf sebelumnya jika suaranya itu kurang jelas ya, karena ada mungkin suara dari luar ya, suara kendaraan, karena memang Bapak sedang di luar untuk pembuatan video ini ya. Oke, baik, Bapak langsung masuk saja ke materi ya. Bapak akan share screen dulu. Baik, untuk materi pada hari ini yaitu tentang pertemuan 2, pekerjaan yang memerlukan konsentrasi ya. Nah, minggu kemarin sudah Bapak sampaikan atau sudah jelaskan bahwa pengertian apa itu meditasi atau samadhi ya. Oke, baik. Melanjutkan ke materi berikutnya ya, yaitu tentang pekerjaan yang memerlukan konsentrasi. Nah, tentunya kita dalam melakukan pekerjaan atau melaksanakan kegiatan tentunya harus dengan konsentrasi. Bahkan juga ada pekerjaan yang memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi ya. Bukan hanya sekedar konsentrasi saja, tapi memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, apa sih pekerjaan-pekerjaan yang memang memerlukan konsentrasi sangat tinggi? Ya, mari kita lihat. Silakan kalian juga buka buku paketin juga di halaman 147 ya. Oke, di sini ada beberapa gambar, ada 6 gambar yang memang dicontohkan bahwa ini merupakan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan konsentrasi, bahkan harus konsentrasi dengan sangat tinggi konsentrasinya ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat gambar yang pertama di sini gambar 6.5 ya. Di sini ada gambar seorang pilot ya, pilot pesawat tempur. Nah, kenapa di sini termasuk salah satu gambar yang memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi? Karena pada saat bertempur tentu pastinya bagaimana biar menghindari dari serangan lawan. Pasti harus konsentrasi. Kemudian yang selanjutnya juga ketika menjalankan sebuah pesawat tentunya harus dengan konsentrasi yang tinggi. Karena apa? Kalau kita tidak konsentrasi, maka akibatnya bisa fatal atau mungkin malah justru bisa jatuh ke bawah ya. Apalagi jika terkena serangan musuh ya. Nah, kalau pesawat ini kan coba kita bisa bayangkan kalau seandainya motor mesinnya mati, mungkin masih bisa minggir ke pinggir jalan dulu ya. Kita lihat kerusakannya. Kalau mobil juga sama. Kalau kapal bisa masang jangkar, kalau sepeda kita bisa minggir dulu ke pinggir jalan. Nah, kalau seumpama pesawat tapi mesinnya mati dalam kerusakan, yang ada pasti akan jatuh ke bawah. Nah, ini kenapa ini termasuk pekerjaan yang memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Itu ya, contoh yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua, gambar 6.6 ya. 6.6 yaitu pembalap motor. Kenapa ini juga termasuk konsentrasi? Karena kita dalam balapan pastikan tentunya mengharapkan suatu kemenangan ya. Dalam ajang balap pasti menginginkan suatu juara. Nah, bagaimana biar dapat juara? Pasti kan tentunya dengan menjalankan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan konsentrasi yang penuh juga ya. Jangan sampai nanti sedang balapan ya, di contoh gambar ini malah nanti pikirannya melamun atau enggak fokus, pasti nanti akan tergelincir, bisa jatuh seperti itu. Nah, kemudian gambar berikutnya di sini ada dokter yang sedang mengoperasi. Nah, ini juga kenapa menjadi salah satu yang dicontohkan bahwa pekerjaan yang memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dokter ini pekerjaan yang sangat mulia, kemudian selain itu juga sangat beresiko sekali.
Kalau sampai salah perhitungan, ya nanti bisa mengakibatkan fatal. Ya, itu bisa jadi nanti pasiennya malah ngedrop dan nanti bisa juga fatal, itu bisa meninggal. Maka dari itu perlu konsentrasi dan kemudian banyak sekali atau banyak dokter-dokter yang membantunya, ya, karena kesalahan sedikit akan bisa membahayakan pasiennya, ya. Kemudian gambar yang berikutnya adalah di sini ada seorang biksu, ya, biksu muda sedang bermeditasi. Nah, seperti yang kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa meditasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu objek. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah mengkonsentrasikan pikiran kita kepada objek. Kemarin Bapak sudah menjelaskan juga objeknya adalah misalkan cinta kasih, ya. Kita merenungkan, semoga saya berbahagia, semoga orang tua saya selalu berbahagia, semoga teman-teman saya selalu berbahagia, semoga orang di sekeliling saya selalu berbahagia, dan semoga semua makhluk yang ada di dunia ini selalu berbahagia. Jadi harus terkonsentrasi. Nah, maka kenapa kita harus berkonsentrasi. Jadi tidak hanya duduk bersila dan diam, mata dipejamkan, tidak. Tapi kita harus mengembangkan pikiran-pikiran seperti itu, ya, sampai benar-benar konsentrasi, sampai tidak ada kita malah memikirkan hal-hal yang lain selain itu. Nah, itu ya. Kemudian gambar yang berikutnya adalah di sini bisa kita lihat adalah ada seorang penjahit, ya. Nah, bisa kita bayangkan jika tidak konsentrasi melihat bahan yang dijahitnya, maka tangan kita bisa terluka kena jarum tersebut, ya. Maka dari itu perlu konsentrasi yang sangat tinggi, ya. Nah, berikutnya gambar yang terakhir di sini ada seorang anak yang sedang belajar matematika. Nah, ini juga memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Sebenarnya perlu konsentrasi yang tinggi itu bukan hanya belajar matematika, tapi di sini dicontohkan belajar matematika, ya. Nah, Bapak harapkan semua mata pelajaran ketika kalian sedang belajar tentunya harus dengan konsentrasi yang sangat tinggi, ya. Ini apa tujuannya? Yaitu biar kita juga paham dengan materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian juga misalkan pelajaran matematika kan ini sistematis, ya, berurutan. Artinya kalau satu langkah tidak konsentrasi, tidak memperhatikan, maka nanti akan tidak bisa mengerjakan. Karena kan biasanya sistematis, ya, cara-caranya. Ibaratnya kalian meleng sedikit gitu, ya, tidak mendengarkan guru atau tidak memperhatikan gurunya, nanti akan tidak tahu caranya, ya, itu. Maka di sini kenapa dicontohkan pelajaran matematika, karena berkaitan dengan hitung menghitung. Hitung menghitung itu ada cara-caranya, ya, step by step itu harus diperhatikan dengan baik, tentunya dengan konsentrasi yang sangat tinggi, ya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang memang perlu konsentrasi yang sangat tinggi. Oke, baik, kita langsung masuk ke materinya. Ya, materinya ada di halaman 151, ya, yang ini, ya. Oke. Ketika kita bangun pagi dan menyadari kita sudah melakukan meditasi. Begitu juga ketika mandi, memakai baju, sarapan pagi, berangkat ke sekolah, semuanya adalah kegiatan meditasi. Nah, kok bisa begitu, Pak? Ya karena kita fokus terhadap satu kegiatan yang kita laksanakan atau memusatkan pikiran kita. Nah, karena kan definisi dari meditasi itu memusatkan pikiran kita terhadap satu kegiatan, ya. Nah, melakukan kegiatan makan pagi, berangkat sekolah itu bisa juga dikatakan itu meditasi, ya. Tetapi meditasi pada umumnya itu biar kita mudah berkonsentrasi,
Itu dengan duduk bersila, kemudian atau meditasi jalan juga ada juga meditasi dengan berbaring, ya. Kemudian di tempat yang memang tidak bising suara. Nah, tapi kalau melihat sini, ketika kita memakai baju pun itu termasuk meditasi, ya. Tetapi ini bukan meditasi yang memang kita duduk bersila seperti itu ya, tapi ini lebih ke fokus dalam melaksanakan kegiatan ini seperti itu ya. Nah, asalkan semua itu kita sadari, banyak kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dikatakan juga meditasi ya. Nah, ini kemudian setiap kegiatan atau pekerjaan memerlukan konsentrasi ya. Ada pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi maupun rendah ya. Tadi dicontohkan yang di atas sudah Bapak jelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu yang memerlukan konsentrasi yang tinggi ya. Nah, kemudian di antaranya ada yang memerlukan konsentrasi tinggi. Sekali lengah pekerjaan itu akan terbengkalai dan ada resiko yang besar tentunya ya. Kemudian oleh sebab itu konsentrasi perlu diperhatikan, baik itu pekerjaan di kantor, di sekolah, rumah sakit, di sekitar kita ya. Contohnya ya dokter bedah, pilot, pembalap, penjahit, peneliti, akuntan dan lain-lainnya. Tadi yang sudah Bapak jelaskan di atas ya. Nah, banyak contoh-contoh hasil perbuatan yang disertai konsentrasi ya. Ini contohnya yang pertama, yaitu memperoleh nilai yang bagus karena dalam mengerjakan ujian penuh dengan konsentrasi. Inilah contoh yang pertama. Ini adalah hasil ketika kita berkonsentrasi dalam melakukan kegiatan. Contoh, kalian adalah seorang pelajar. Nah, berarti di dalam mengerjakan ujian itu penuh dengan konsentrasi, maka akan memperoleh nilai yang baik atau nilai yang bagus. Itu ya. Kemudian yang kedua, pasien yang sembuh ya dari sakit karena dokter penuh konsentrasi dalam memeriksa dan mengobati. Nah, ini hasilnya ketika dokter dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi dalam memeriksa, maka pasien tersebut akan berhasil sembuh. Dan kemudian yang ketiga adalah penumpang selamat sampai tujuan karena sopir hati-hati dan konsentrasi dalam mengendarai kendaraan. Nah, berarti hasilnya adalah penumpang sampai ke tempat tujuan. Karena apa? Karena sopirnya berhati-hati dan berkonsentrasi. Coba kalau nggak konsentrasi, nanti bisa mobilnya mengalami kecelakaan dan lain-lain. Nah, tentunya ini adalah beberapa contoh yang memang hasil dari konsentrasi melakukan kegiatan atau melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ya. Nah, jadi Bapak harapkan ya, inti pembelajaran pada hari ini adalah kita harus selalu berkonsentrasi di dalam melakukan kegiatan ya, melakukan apa namanya ini, belajar karena kalian adalah seorang pelajar ya, atau di dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan sehari-hari harus tentu dengan konsentrasi yang sangat tinggi ya. Contoh ketika kalian habis makan, setelah makan ya, paling tidak kalian harus mencuci gelas dan piring, sendok yang setelah kamu pakai makan. Nah, tentunya harus dengan konsentrasi. Karena kalau tidak konsentrasi, nanti bisa gelasnya jatuh karena kena sabun licin ya. Kalau tidak berhati-hati, tidak konsentrasi, nanti gelasnya bisa jatuh. Nah, kalau gelas jatuh nanti bisa pecah. Kalau pecah nanti pasti akan menimbulkan apa namanya ini, pecahan-pecahan, sisa-sisa pecahan gelas itu bisa melukai diri kita. Nah, maka dari itu intinya adalah marilah kita selalu berhati-hati, selalu berkonsentrasi dalam melakukan segala hal.
Baik hal apapun itu kita harus penuh dengan konsentrasi, ya. Nah, karena kalian adalah seorang pelajar, ya, tugas utama kalian adalah belajar. Nah, belajar itu tentunya didasari dengan konsentrasi yang sangat tinggi, ya. Jadi intinya itu pembelajaran pada hari ini, intinya kita harus selalu berkonsentrasi dalam melaksanakan kegiatan, dalam melakukan pekerjaan, ya, harus didasari dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Itu inti pembelajaran pada hari ini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan, ya. Bapak berpesan juga agar kalian juga tetap selalu jaga protokol kesehatan, ya, selalu berkonsentrasi, ya, terus kemudian jaga kesehatan. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Soti Hotu, Namo Buddhaya.